Kali ini saya akan praktikkan mengenai dynamic routing atau routing dinamik ya. Di sini terdapat macam-macamnya yang akan saya praktikkan, yaitu RIP, Routing Information Protocol. Lalu di sini ada kelebihan routing dinamik, di mana routing dinamik atau dynamic routing itu kita yang mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Jadi nggak perlu untuk mendaftarkan atau mengenalkan dengan semua network yang ada gitu. Dan apabila ada penambahan atau pengurangan satu network, kita nggak perlu untuk menyeting ulang semua router yang ada gitu. Jadi hanya router-router yang berkaitan sama yang dihapus atau ditambahkan itu yang kita setting. Lalu ini juga lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Jadi apabila ada jalur lain yang terputus atau rusak gitu, dynamic routing ini akan cepat beradaptasi dan mengambil jalan lain gitu. Lalu di sana kekurangannya, ya beban kerja router pastinya lebih berat daripada static router ya, karena selalu memperbarui IP table di setiap waktu gitu. Lalu ada kecepatan pengenalannya terbilang lama. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router semua mendapat alamat IP. Jadi setelah kita setting, biasanya kita akan nunggu beberapa saat agar router itu mendapat atau mengenali semua alamat IP yang ada. Lalu susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan dan juga ARP akan dibagikan ke semua komputer. Jadi akan mengkonsumsi RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down dan jalur ditentukan oleh sistem bukan admin gitu. Di sini ada perbedaannya routing statik dan routing dinamik. Ini langsung aja ya, langsung ke percobaannya. Untuk struktur jaringannya sama seperti video sebelumnya, yaitu static routing. Tidak ada yang berbeda dari IP-nya. Jadi untuk sekarang pertama-tama buka dulu, kita akan buka Cisco Packet Tracer. Ya, ini adalah struktur jaringan yang sebelumnya saya buat di static routing ya. Untuk kali ini kita akan mengisikan network routing RIP ya. Di Cisco Packet Tracer sudah ada sendiri di bagian routernya untuk kita nyeting RIP. Tapi sebelum kita nyeting, ini semuanya kan sudah ada gitu. Nah, di Cisco Packet Tracer sendiri sudah ada untuk setiap router-routernya. Tapi sebelum masuk ke RIP, karena ini sebelumnya adalah statik ya, jadi kita harus menghapus semua network dari yang statiknya aja gitu. Kita hapus semuanya. Untuk serial 2 ini dan juga ini jangan dihapus ya, atau jangan di off kan, karena ini juga berfungsi, masih tetap berfungsi. Kita akan menghapus statiknya aja. Router 1 sudah, lalu hapus untuk semua routernya ya, untuk bagian statiknya. Oke, kalau sudah, pertama kali sebelum kita setting di RIP ya, kita klik dulu RIP, lalu kita ke CLI ya, kita ubah dulu versionnya menjadi version 2, terus aja version 2 gitu. Lalu kita kasih komen no auto summary. Ini berguna karena sebelum itu dicek dulu ya, apakah sudah masuk ke versi 2 atau belum. Kita config ya, udah versi 2. Lalu kita ke CLI, kita bikin dia no auto summary. Nah, no auto summary ini berguna untuk karena versi 2 itu masih memungkinkan kita membaca network itu secara classful ya. Jadi karena kita di sini akan baca secara classless, jadi kita akan menggunakan komen tadi, yaitu no auto summary gitu. Lalu
Sebelum nyeting semuanya dulu, kita setting seperti tadi CLI version 2. Nah, auto-summary ke semua router ya. Ini router 1 sudah, kita ke router 2 ya. Pastikan ini biasanya di sini di bawah terlihat ya, kalau misalnya kita pindah ke statik, dia akan pindah ke router statik gitu ya, settingnya statik di CLI-nya. Terus kalau kita pindah ke RIP ya, dia akan pindah ke RIP, ini tertulis RIP. Kalau kita ke CLI, bikin dia version 2, lalu untuk auto summary kita cek udah. Lalu ke router 3, kita klik RIP nya, udah menuju ke RIP version 2 mau auto summary. Nah udah, lalu kita akan setting, kita akan mengenalkan network yang terhubung dengan router ini gitu. Kalau misalnya mau lebih simpel ya, kita mau akan ngikuti ini, tapi intinya kita akan ngenalin tangannya gitu. Kalau misal kita akan ngenalin ini, kita akan ngenalin ini, lalu kita akan ngenalin network yang ada di sini gitu. Yang untuk pertama tulis aja di sini 12.0.0.0. Kita pakai 00 ya, bukan 12 seperti ini, tapi kita pakai 000 karena kita bukan ngenalin tangannya, tapi kita ngenalin network yang terhubung dengan tangan ini gitu. Kita add, lalu selanjutnya yang 13 dan network yang di bawahnya ini. Network yang di bawahnya ini kita pakai 1.0 ya. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita setting router 1 sudah, kita setting yang router 2. Oke, kalau sudah, kita akan ke selanjutnya ya. Setelah nambahin routing, ini tadi sudah ya, auto summary 2 sudah di awal. Lalu kita akan nge-save semua setting di masing-masing router ya. Jadi dari router 3 kita ke setting, lalu kita pencet save untuk nge-save settingannya gitu. Router 1 kita save, router 2 juga kita save. Lalu kita untuk restart atau ngeload ya, ini ada shortcutnya Alt+S. Nah, kalau di sini itu di Cisco Packernya itu di sini ya, di sebelahnya kita mempercepat waktu real time. Biasanya ada kayak gini, ada peringatan kita akan reset networknya ya, kita akan reset. Nah, kita akan reset dimana semuanya itu seperti tidak terhubung ya, merah, tapi kita bisa percepat karena sesuai yang tadi di atas. Kalau setelah kita nyeting itu kita akan nunggu beberapa saat biar routernya itu mengenali gitu. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau misalnya ingin memastikan, kita bisa percepat aja di sini, kita percepat agar benar-benar terhubung gitu. Oke, kalau itu sudah, kita akan nampilin tabel routing ya dari CLI. Kita pakai command show IP route. Router 1 kita langsung ke CLI. Nah, ini setelah kita restart tadi, biasanya tuh kayak gini, press return to get start. Kita pencet enter aja, atau ya kita pencet enter. Nah, lalu kita akan diarahkan ke router, lalu kita show
IP root. Nah, kita akan disajikan tabel API aja yang sudah dikenali, dan untuk menuju IP ini tuh kita akan mengarah kemana gitu. Ini kita udah dapat ya tabel IP-nya di router 1, lalu di kedua kita ke CLI, enter, show IP root. Ini sudah juga, ya ini sudah ini. Lalu kita ke router 3, ke CLI, kita enter, show IP root. Nah, ini sudah selesai semua. Lalu kita ke tempat selanjutnya, kita lakukan simulasi dan kirim simbol PDU seperti kemarinnya ya, kita kirim ke PC 1, ke PC 2, ke PC 1, ke PC 3, dan juga ke server gitu. Oke, kita minimize dulu. Kita pergi ke simulation ya. Jangan lupa untuk simulation setting untuk IP versi 4-nya itu ICMP ya. Edit filters. Nah, ini juga filternya kita edit ke ICMP aja. Lalu kita bikin simbol PDU. Pertama kita PC 1, PC 2 sesama satu network ya. Kayak biasanya kalau misalnya habis restart, ingat untuk yang awal-awal ya, kalau kita pakai router biasanya itu untuk pertama kali kita coba itu biasanya kan gagalnya biasanya di router ini. Nah, setelah itu memang ya untuk pengenalan biasanya itu, jadi kita harus ulang agar berhasil gitu. Tuh kan dia akan gagal, kita ulang. Nah, setelah itu kita akan pasti berhasil. Nah, ini saya percepat aja ya. Nah, ini satu network. Untuk yang kedua kita ke PC 3. Satu ke PC 3. Nah, oke. Di sini ada yang salah pasti. Sepertinya ada yang salah. Karena harusnya kalau misalnya dia gagal, dia akan gagalnya di sini. Dia akan gagal dan nggak akan balik ataupun nggak akan ngirim gitu seperti tadi. Ini ada yang salah dari settingannya. Kita coba dulu dari oke. Nah, kita lompati dulu ya untuk yang ketiga. Kita PC 1 ke PC server 1 ya. PC 1 ke server 1. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, berhasil. Dia akan nggak gagal. Berarti udah kenal dia. Oke, berhasil. Berarti ada yang masalah di router 2 ya, karena ketika kita masuk ke PC 3 di sini semuanya error gitu atau gagal. Berarti kita ke router 2 dulu, kita ke config. Untuk RIP-nya udah benar. Oh ya, tadi kayaknya dari CLI juga ada yang kurang di sini dan juga ada yang salah. Berarti di sini RIP-nya sudah benar. Ke serial 2 kita gunakan dulu. Oke, ini biasanya serial 2 bukan 2323 ya. Nah, oke, benar, yang mengarah ke sini serial 2. Oke, berarti di sini tuker ya dari settingan serialnya. Harusnya untuk serial 2/0 ini kita ke 12 dulu. Nah, ini kita ubah dulu ke ini aja. Kita ubah ke 13 saja. Ya. Ini salah ya, jangan ditiru. Cuman karena kalau saya 23 nanti pasti akan error. Jadi kita ubah dulu satunya biar nggak sama. Oke, ini udah benar 12.12.2. Ini SL3 nya 23.
harusnya udah bener ya. Oke, kita klikkan ya, refresh, kita simulasi lagi. Kita coba dari PC1 ke PC3 ya. Kita coba. Nah, ini berhasil. Nah, dia gagal. Itu pertama kali percobaan dia gagal. Lalu kita kirim ulang. Ini pasti berhasil. Oke, dia akan balik. Oke, dia selesai. Ini bisa dicoba ya semua untuk PC1, server 2, PC3, PC1 atau ke yang network server dan lain-lain. Ini bisa dicoba juga semuanya. Oke, delete dulu. Ya, berarti semuanya sudah terhubung gitu. Semuanya sudah terhubung. Lalu untuk selanjutnya kita bikin tracing ya, seperti sebelumnya kita tracing seperti dari sini kayak gini, dari PC1 ke PC2 kita tracing. Dari PC1 ke desktop kita ke command prompt, lalu di sini ketika saya tracer kita tracing network yang mau kita tuju. Untuk PC2 IP-nya 192.168.65. Kalau saya kalian lama seperti saya gini ya, biasanya itu kita silang dulu, lalu mode real time. Oh iya, kita balik ke mode real time ya, lupa tadi nggak balik ke mode real time. Nah, langsung keluar ya, di command prompt ya, karena lama tadi cek dulu apakah udah mode real time apa belum ya. Lalu cek PC1 ke PC3. PC1 network tickingnya tracer nah, langsung keluar ya. Lalu kita ke server 1. Ya, langsung keluar. Lalu ke server 2. Oh ya, nggak usah lah ya, sama satu network pasti berhasil juga. Kita dari PC3 command prompt, kita tracing ke PC1. Oke, lalu ke server 1 atau enggak server 2 deh, 43. Oke, berhasil. Kita coba dari server 2 ke network sini dan juga ke network yang PC3. Lalu ke PC3. Nah, oke. Semuanya udah berhasil. Dari simple PPU kita simulasi ataupun kita tracing, oke, semuanya udah berhasil ya. Lalu, nah ini yang menarik, kita akan bikin jalur routing 1 dan juga router 1 dan juga router 3 itu jalurnya kita putus. Nah, lalu ya kita putus aja dari routing yang menghubungkan router 1 dan juga router 3. Jadi kita akan hapus yang ini ya, kita alihkan dulu ini. Oke, pindah ke delete, kita hapus ini. Kita balik lagi. Nah, biasanya untuk mengenali kayak gini, mengenali jalur alternatifnya, karena ini udah terputus, biasanya kita
perlu untuk nunggu beberapa saat ya untuk memastikan kalau memang ini sudah mengenali kembali untuk jalur alternatifnya. Kita bisa percepat aja kayak tadi, percepat untuk memastikan aja. Nah, lalu kita tes lagi ya. Kita tes lagi seperti poin 7 ini tadi. Kita kirim dari kalau bisa tuh kuis itu nggak usah lah ya, karena udah satu network juga. Jadi kita lintas network dulu ke PC3 mode simulasi. Kayaknya masih berhasil karena ada jalurnya juga. Nah, untuk PC1 ke server 1, nah dia akan menemukan jalurnya sendiri gitu. Ini enaknya di Dynamic ya, kita nggak usah setting lagi. Kalau di static kan kita perlu nyeting dulu, kita kayak kalau misalnya mau ke network sini kita arahnya kemana gitu. Biasanya di static routingnya itu kita di bagian sini, di bagian static biasanya itu diarahkan ke network mana gitu. Jadi kita harus setting dulu kalau static, kalau misalnya ada satu jalur yang terputus gitu. Kalau dinamik gini, kita nggak usah setting lagi, dia akan nemuin jalurnya sendiri gitu. Oke, udah ya, udah berhasil semua. Kalau mau nyambungin lagi bisa pakai ini ya, automatic kabel. Nah, dia akan balik lagi dan ya akan balik lagi seperti ini. Oke, sekian dulu penjelasan singkat saya. Terima kasih. Mungkin ada salah kata atau yang sulit dimengerti atau membingungkan, saya mohon maaf.